Saudari, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada novena Roh Kudus hari ke-6. Tema yang diambil adalah Roh Kudus, sumber kehidupan gereja. Untuk memulai pembicaraan, saya membacakan bagi Anda apa yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 19 dan setelahnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Di mana mereka berkumpul diperkirakan di ruang atas, di tempat Yesus mengadakan perjamuan terakhir, di tempat di mana murid-murid Yesus biasa berkumpul. Yang berkumpul adalah orang-orang yang mengikuti Yesus. Inilah gereja yang berkumpul dalam jumlah yang terbatas. Apa yang terjadi pada mereka? Kita bisa membayangkan seperti dikatakan dalam Injil, bahwa dalam suasana takut, dalam suasana khawatir bahwa yang terjadi pada Yesus juga akan terjadi pada mereka, membuat ruangan itu tertutup, dikatakan dalam Injil. Ruangan itu tertutup, jendelanya dan pintunya juga pasti tertutup. Mengapa? Mereka takut. Ketakutan mengarahkan gereja di bagian awal menjadi tertutup. Ketakutan membuat mereka tidak berani keluar dari ruangan atas itu. Dalam keadaan seperti itu, sebetulnya ada suatu bahaya bagi Injil. Karena Injil tidak bisa diwartakan oleh orang-orang yang takut lalu mengurung diri. Dalam ilmu psikologi ada suatu gejala yang disebut sebagai defense mechanism. Mekanisme bertahan kalau orang mengalami ancaman kehidupan, kalau binatang mengalami ancaman kehidupan, kalau tumbuh-tumbuhan yang hidup mengalami ancaman, mereka biasanya akan menutup diri. Kita mengalami kalau anak kita takut, dia akan lari masuk ke kamar, mengunci pintu kamarnya. Kalau kucing atau anjing takut pada tuannya, dia juga akan lari bersembunyi untuk menyembunyikan diri dan bertahan supaya tidak mendapatkan ancaman. Cumi-cumi mengeluarkan tintanya yang hitam supaya bisa bersembunyi dan menyelamatkan diri. Bahkan ada daun begitu dipegang, langsung daun ini menjadi seperti layu untuk melindungi dirinya supaya tetap hidup. Daun putri malu. Inilah cara makhluk hidup ciptaan Tuhan mempertahankan dirinya, mempertahankan kehidupannya dengan menutup diri. Tetapi kalau itu terjadi pada orang-orang yang percaya pada Yesus, sebetulnya itulah hari kepatihan dari Injil. Kabar gembira tidak mungkin disampaikan oleh orang-orang yang takut dan menutup diri. Apa yang terjadi setelahnya? Injil Yohanes memberikan catatan demikian. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Ini ungkapan yang mungkin membuat dahi para murid berkerut. Tuhan Yesus, kami sedang terancam, kami sedang takut. Lihatlah pintu-pintu ditutup. Kami tidak ada dalam damai sejahtera. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi? Sebetulnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang-orang yang takut, orang-orang yang menutup diri, orang yang ada dalam bahaya mematikan Injil, untuk tetap memiliki damai karena Yesus ada di situ. Di mana Yesus datang, di mana Yesus hadir, ada damai sejahtera. Itulah yang dikatakan dan diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Ada lagi hal yang terdengar agak aneh. Yesus kepada mereka memperlihatkan tangannya dan lambungnya yang terluka. Injil menuliskan demikian. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Tuhan menunjukkan lukanya. Bukannya murid-murid takut sekarang, mereka malah bersukacita. Sukacita itu datang dari sebuah keyakinan, sebuah pengalaman Yesus yang terluka begitu hebat sampai mati, rupanya hidup kembali. Kehadiran Yesus memberikan sukacita itu. Kehadiran Yesus memberikan damai sejahtera itu. Kepada murid-murid yang takut ini, Yesus akhirnya mengatakan demikian. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Para murid yang takut dan mengurung diri di ruangan atas, para murid yang takut bahwa kematian Yesus juga akan dialami oleh mereka, para murid yang sulit sekali memahami mengapa Yesus mengatakan damai sejahtera, padahal mereka sedang mengalami situasi kurang damai. Para murid ini sekarang dihembusi oleh Roh, oleh Yesus, dan dicurahi Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Yang terjadi setelahnya apa? Apakah para murid itu terus dikuasai oleh ketakutan mereka? Apakah para murid itu tidak berani mewartakan Injil? Rupanya Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus membuat perubahan yang hampir mati dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Yang kehilangan semangat disemangati oleh Tuhan Yesus. Mereka membuka pintu, membuka jendela, dan Roh Kudus itu mengubah orang yang takut menjadi orang yang berani mewartakan Injil. Roh Kudus menjadi sumber kehidupan bagi gereja yang masih kecil ini, sehingga mereka tidak mati karena kekhawatiran, tetapi mereka menjadi orang-orang yang karena Roh Kudus berani mewartakan Injil ke seluruh dunia. Marilah kita berdoa dengan singkat. Datanglah ya Roh Kudus kepada kami yang seringkali dilanda ketakutan oleh karena
wabah corona mematikan banyak mata pencaharian. Wabah corona membuat kami menutup pintu rumah kami masing-masing, dan kami tinggal di rumah. Kami percaya Engkau akan datang kepada kami memberikan damai sejahtera. Jadikanlah kami yang takut dan sering khawatir ini untuk tetap berani mewartakan Injil. Engkaulah kabar gembira yang menjadi sumber kehidupan kami, gerejamu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.